Jakarta melaksanakan ajang lari santai sepanjang 5 km The Color Run. Acara ini bukan untuk adu kecepatan, namun untuk bersenang-senang dengan teman maupun keluarga. Lebih dari sekedar lomba lari, The Color Run tidak mempertimbangkan perhitungan waktu. Nantinya, peserta juga akan disambut lemparan aneka warna di setiap kilometernya. Inilah yang menjadikan ajang lari The Color Run unik dan menyenangkan. Selain fokus pada kesenangan dan penuh energi, The Color Run juga menyokong gaya hidup sehat. Acara ini mendukung penuh program nasional kebiasaan hidup sehat. The Color Run sendiri diselenggarakan pertama kali di Amerika Serikat pada Januari 2012. Hingga kini sudah diadakan di 40 kota dan sudah lebih dari 170 acara diadakan di lebih dari 30 negara di dunia. The Color Run banyak menarik minat masyarakat karena selain berolahraga, mereka juga bisa bersenang-senang. Yang goyangnya paling seksi dapat kita pilih satu. Yang goyangnya paling seksi kita pilih satu. Sebagai salah satu olahraga yang mudah dilakukan, murah dan bisa dijangkau siapa saja, lari seharusnya bisa menjadi aktivitas rutin masyarakat Indonesia agar tetap sehat. Selain itu, lari juga memberikan kesenangan seperti yang terlihat di acara The Color Run yang digelar Minggu pagi di Parkir Timur Senayan. Lalu bagaimanakah menjadikan olahraga lari sebagai gaya hidup sehat? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami sponsor utama The Color Run dari CIMB Niaga, Harsha Deni Suryo, dan juga dari komunitas penggemar olahraga lari terbesar di Indonesia, Indorunners, Ninit Yunita. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini warna-warni semuanya baru pulang dari sana, belum sempat ganti baju. Nah, ini tadi kita sudah lihat paketnya sangat fun begitu ya acaranya. Nah, Pak Arsya, ini bisa dijelaskan nggak sih sebetulnya The Color Run itu eventnya tuh apa sih? Oke, kita memang mulai dengan Color Run itu karena ingin membuat suatu event di mana kita bisa sebenarnya menjangkau dari semua lapis masyarakat. Jadi The Color Run presented by CIMB Niaga ini adalah suatu event di mana kita ingin mempromote healthy living atau hidup sehat. Dan sebenarnya kalau lihat dari beberapa event-event The Color Run yang ada di seluruh dunia, sebenarnya sudah 50 negara dan di 50 kota. Dan hampir sebagian besar, lebih dari setengah atau lebih dari 50% itu mereka baru pertama kali benar-benar berolahraga, lari, ataupun mengikuti suatu event yang memang memerlukan sedikit kegiatan fisikal kan. Dan itu memang cocok sekali untuk di Indonesia karena kita ingin untuk mempromosikan hidup sehat. Gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, dan sekaligus kita ingin membawa ajang internasional itu ke Jakarta atau di Indonesia lah. Nah, itu sejarahnya gimana? Acara ini siapa sih yang menemukan dan akhirnya kok bisa sampai di Jakarta, di Indonesia? Sebenarnya acara The Color Run sendiri di seluruh dunia ini merupakan suatu event yang baru, 2012. Jadi masih, ya kalau 2014 belum sampai 2 tahun lah sebenarnya. Sebenarnya nih penemunya adalah Travis Snyder. Dia mempunyai inspirasi waktu dia lagi ke India. Dan itu di India itu sering ada festival, Indian Festival itu mereka sering lempar-lempar bubuk warna dan sebagainya. Akhirnya dia membawa ide itu di dalam event lari. Nah, sebenarnya ini fun run, jadi tidak diukur waktu, tidak dilomba. Jadi ini adalah fun run di mana semua orang memang bisa ikut serta dengan mungkin dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan ada yang jalan, ada yang juga kalau ini fun run berarti siapa aja yang boleh ikut? Umur, mungkin ada batasan umur? Anak saya umur 10 tahun ikut. Ada bayi yang umur 2 tahun di troli juga ikut juga. 3 tahun juga masih ikut. Sampai ada, kalau salah di Amerika ada yang sampai umurnya 80-an, bahkan ada yang 90. Asalkan yakin dengan kondisi fisiknya dia mampu begitu ya. Betul. Kalau dari Mbak sendiri kan, ini kan acara yang fun untuk mendorong supaya orang lebih mau lari. Gimana pendapat Anda dari komunitas lari sendiri? Acara Color Run ini menurut saya seru banget ya, karena saya pun tadi di sana bersama teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai lari, jadi nggak yang deg-degan gitu kan. Biasanya komentar orang pertama kali lari kan, wah jauh banget nih 5 kilo dan sebagainya. Jadi ini it's a good event for runners yang baru pertama kali lari, karena di situ mereka sangat merasakan have fun. Lari itu sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang bikin bikin capek dan sebagainya. Tadi di event Color Run itu we have so much fun, dan foto-foto, senang-senang, dan ketawa ngumpul dengan teman-teman, dan itu menyenangkan sekali. Dan
membuat orang jadi lebih tertarik untuk lebih hidup sehat melalui olahraga lari. Nah, kalau untuk pesertanya sendiri Pak Arsya itu tadi itu bisa ikut solo atau tim atau gimana? Semuanya memang bebas. Karena memang seperti Ibu tadi katakan, memang banyak first time runners. Biasanya mereka selalu mengajak teman-temannya mereka, jadi akhirnya berkelompok. Dan sebenarnya ada baiknya juga, karena itu memberikan, mendukung orang tersebut. Kalau memang ini pertama kali dia lari, itu juga mendukung dia supaya lebih mungkin percaya diri untuk lari dari 1 kilometer, mungkin dari awalnya 500 meter, akhirnya ternyata bisa 1 kilometer, akhirnya dia sudah bisa selesai sampai 5 kilometer gitu. Oke, nah kalau dari tadi acara yang tadi bisa nggak Pak mungkin dijelasin lagi tadi awalnya gimana, mereka mungkin kan harus ngambil race pack dulu, di mana rincian acaranya begitu. Sebenarnya surprise juga waktu The Color Run ini proposal itu datang ke kami di CIMB Niaga, itu sekitar bulan Oktober November ya. Dan kita langsung kita edarkan melalui social media, dan ini hampir sebagian besar promosi kita mengenai The Color Run presented by CIMB Niaga ini melalui social media. Itu hebatnya sekali dan sangat powerful, dan yang paling yang lebih apa namanya lebih efektif bahwa ini benar-benar word of mouth dari mulut ke mulut bahwa ini semuanya. Sehingga saya pun juga pas mungkin 2 minggu sebelum acara ini sudah sold out. Dan saya masih ditanya apakah ada tiket, saya bilang saya pun juga sebagai salah satu sponsor utama juga nggak punya tiket lagi gitu. Oke. Berarti sangat besar sekali antusiasnya sampai 11.000 orang. 11.000, sebenarnya kami tadinya 10.000 tadinya, dan kita ada sedikit apa namanya buffer 1.000 jadi 11.000, tapi itu pun juga habis. 2 minggu sebelumnya itu benar-benar laku. Jadi bisa dibilang ini sukses sekali gitu ya Pak? Kelihatannya. Nah Mbak Nini tadi setelah mengikuti The Color Run, apa yang didapat dari acara tersebut? Yang didapat yang pasti seneng banget karena jadi saya sama teman-teman dari Mama Runners di Urban Mama itu janjian untuk khusus untuk The Color Run kita centil-centilan lari pakai tutu. Tadi pakai tutu kok sekarang nggak dipakai Pak? Kaos kaki warna-warni, pakai bondu, pokoknya all out biar fotonya bagus dan seneng gitu. Karena tadi pun kita ada beberapa temen yang memang baru mulai lari. Jadi pas di sana kita lari banyak yang foto, seneng, dan hasilnya bagus-bagus. Jadi yang didapat itu memori ya, jadi yang sangat berkesan dan seneng banget lah yang ada. Oke. Nah ini Pak Arsya, kan tadi kita sudah tahu bahwa The Color Run juga ingin mempromosikan gaya hidup sehat. Namun sebetulnya kenapa memilih lari ini sebagai gaya hidup sehat? Apakah CIMB Niaga ini melihat juga bahwa tren lari ini sudah semakin populer ya di Jakarta? Betul. Kalau kita lihat sering di Indonesia itu kan juga ada beberapa event-event lari ya, seperti ada 10K juga ada, bahkan ada marathon beberapa kali ini. Tapi ini merupakan mungkin awal ya untuk gaya hidup sehat. Kalau lihat dari CIMB Niaga, kami selalu mungkin dikenal di event-event golf dan sebagainya. Dan kali ini kita ingin melakukan yang memang bisa semuanya. Dan juga sekaligus kita ingin mempromosikan gaya hidup sehat melalui lari, dan juga kita ada kerjasama dengan Yayasan Jantung Sehat juga. Iya, dan ini ada sosialnya juga ya? Ada sosialnya juga. Jadi ini memang sekaligus lah kita melakukan beberapa kerjasama yang kita lakukan. Ini menyumbang kemana saja Pak dari acara ini, kan korban banjir juga kemudian? Iya, baru Yayasan Jantung Sehat kita memang juga menyumbang juga dengan melalui acara ini juga. Dan sebenarnya juga mengajak yang nasabah maupun yang non nasabah kita itu untuk juga benar-benar ayo mari kita lakukan hidup sehat. Kemudian ini juga ada yang juga hanya lari yang hanya jalan saja tidak lari gitu. Ada juga yang lari tapi juga jalan-jalan dikit, jalan dikit. Sebenarnya ini merupakan kebersamaan. Jadi ini adalah suatu momen di mana kita bisa sama-sama kita lakukan, keluarga, teman, dan semuanya. Nah, tapi acara ini juga tadi dibuka oleh Menpora ya, Pak Suryo. Betul. Berarti ini ada sedikit komitmen begitu bahwa nanti selanjutnya akan ada lagi begitu yang bentuknya olahraga seperti ini untuk masyarakat. Betul. Sebenarnya event seperti ini masih baru ya konsepnya ya. Untuk di Asia Tenggara baru Singapura dan Indonesia. Dan Indonesia kita sangat beruntung sekali bahwa ada di sini, dan kelihatannya
karena melalui event pertama kali ini antusiasme begitu besar dan partisipatifnya juga, dan kelihatan sendiri bahwa para peserta sendiri juga mereka kelihatan bahwa happy lah. Memang itulah motonya kan. Happiest 5K. Yes, Yes. on the The planet. happiest 5K. The happiest 5K on the planet Yes. gitu. Jadi udah di dunia. Dan ini sudah terbukti di 50 negara selama 2 tahun akhir ini. Nah, ini yang kita mau ajak di Indonesia ini untuk melakukan. Siapa tahu kita akan lakukan juga pada suatu Dan saat. ini ada fakta yang menarik ya, dari acara The Color Run ini ternyata sudah ada 10 orang melamar di acara The Color Run, dan 1 orang yang akhirnya menikah ketemu di The Color Run. Iya, jadi itu bukan saat cuma Easter, ya? gaya hidup sehat, tapi sepertinya mendukung perjodohan juga ya. Nah ini Betul. sekarang saya ke Mbak Ninit, kalau secara umum tren lari di Jakarta ini seperti apa sih? Lari ini memang sudah dari tahun lalu ya, sudah banyak event. Jadi yang tadinya di Jakarta itu sangat kita nunggu-nunggu ada race apa nih, ada event lari apa, dan mulai tahun kemarin yang saya rasakan itu malah banyak sekali event lari, dan itu menurut saya sesuatu yang positif ya, karena bagi masyarakat kita punya ajang di mana kita bisa mulai lari, dan yang ingin kompetitif ada apa namanya, ada penyalurannya gitu. Jadi Untuk yang fun-fun juga ada ya, dua-duanya. betul. Jadi mungkin orang yang tadinya cuma lihat jadi mulai tertarik untuk mengikuti lari. Nah kalau Mbak Ninit sendiri awalnya tertarik kenapa? Kenapa? Karena saya sebelum lari saya tidak pernah olahraga sama sekali, karena saya merasa saya baik-baik aja, saya sehat-sehat aja. Tapi ternyata itu nggak cukup. Jadi setelah saya coba lari, karena ngelihat di CFD banyak teman-teman yang lari, akhirnya oke, saya mau coba. Dan ini menginjak tahun kedua saya lari. Setelah lari itu saya akhirnya berani mulai ikut 5K, dan itu waktu ikut 5K mungkin saya 10 orang terakhir kali ya yang ikut garis finish. Tapi yang penting selesai ya, gitu Mbak Ninit. tapi poinnya itu adalah kita bisa loh. Ternyata apa rasa yang saya dapatkan ketika saya masuk finish itu Puas. iya, ternyata saya bisa. Dan Oke. akhirnya dari situ mulai coba lagi, dan tahun kemarin saya 3 kali ikut half marathon di Jakarta, di Bangkok, dan di Singapura. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dialog, ini ada grafis mengenai manfaat lari. Ya, kita lihat di sini Pak Arsya dan juga Mbak Ninit dapat menurunkan berat badan, baik untuk kesehatan lutut, menjadikan jantung sehat, dan dapat mengurangi stres. Selanjutnya, ada meningkatkan konsentrasi, mengurangi resiko berbagai penyakit, serta meningkatkan stamina tubuh. Biasanya kalau perempuan ini tertarik yang nomor 1 tadi. Biasanya berat badan. Nah, menurunkan berat badan. Kalau untuk Mbak Ninit sendiri, manfaat yang paling terasa dari lari itu apa? Yang paling terasa sih buat saya, lari membuat saya bahagia ya. Jadi rasanya saya lebih happy setelah lari, dan otomatis sih dengan lari itu saya lebih fit, lebih sehat. Dan waktu saya medical check kemarin, dokternya yang udah tahu gitu, ini Mbak biasa olahraga ya? Wow, kok tahu sih Dok? Karena jantungnya bagus dari situ. Gitu Oke. sih. Nah, ini selain manfaat kesehatan juga kan tadi dibilang fun ya, fun sekali begitu. Tapi Harus tadi fun. saya mau ngebahas mengenai bubuk-bubuknya sedikit nih supaya pemirsa juga tahu. Itu dibuat dari apa sih Pak? Oke, waktu awal-awalnya kita memang banyak ditanya, ini gimana? Apa nih chat atau apa? Pasti mereka sudah banyak membayangkan, oh ini nanti akan masuk ke telinga, ke hidung, segala macam ya. Tapi ternyata sebenarnya produknya sendiri sih dibuat dari maize ya, dari bubuk jagung. Jadi sangat ramah lingkungan dan juga tidak bahaya untuk tubuh manusia dan sebagainya. Sebenarnya kalau sedikit di ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ketelan-ketelan sedikit. Sedikit lah, maksudnya yang penting nggak 1 botol kan gitu. Tapi sebenarnya aman sekali. Alhamdulillah sih hari ini menurut laporan yang kami terima belum ada sesuatu insiden yang terlalu mengkhawatirkan lah mengenai bubuk ini. Oke, nanti kalau untuk dibersihinnya gimana nih? Yang sekarang udah pada pulang nih, Oke. ada cara sendiri mungkin? Sebenarnya sebelum mereka lari, kita itu ada dalam website thecolorrun.co.id. Itu memang ada beberapa Cara-caranya, tips-tips oke. yang kita lakukan. Pokoknya yang wanita kita
mengusulkan untuk pakai minyak zaitun atau apa supaya bisa lepas lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya cukup dengan air, dengan sabun itu mestinya sudah bisa Lagi pula dilasi. kalau udah ikut harus berani kotor ya, karena emang intinya Ini kan intinya, buat warna-warni itu betul, tadi ya. ya. Oke. Bahkan kalau saya tadi lihat para peserta itu makin kotor, kayaknya makin bangga dia dengan adanya warna-warnanya itu. Iya, semakin banyak semakin keren. Udah nanti kan Iya, berarti kan betul. karena setiap kilo ya di warna ini kan. Ya, jadi kita ada 4 warna. Dan 4 warna setiap kilo, dan terakhir itu pas finish kilometer yang kelima. Nah, bicara mengenai 5K itu kan cukup jauh gitu ya kalau untuk pemula. Nah, tips dari Mbak Ninit sendiri itu gimana sih supaya para pelari ini bisa membiasakan untuk nanti bisa lari semakin jauh, mungkin bisa 5K kemudian 10K? Tips larinya sih kita lari squatnya dulu, jadi jangan jangan untuk yang awal-awal ya, jangan memaksakan diri. Kalau misalnya kuatnya sampai jalan ya jalan aja, nggak apa-apa. Nanti mungkin dari situ lama-lama kita bisa nambah setiap minggu. Misalnya kemarin baru 1 kilo, sekarang minggu depannya nambah lagi 1 kilo lebih sedikit. Nanti lama-lama juga badan kita, jantungnya juga udah terbiasa dan akhirnya bisa non-stop. Gitu. Oke, menjadikan lari sebagai gaya hidup. Itu ada satu kesulitan, Mbak, waktu. Nah, ini gimana tips dari Anda untuk mengatur waktu begitu supaya kita bisa konsisten dengan lari? Ya, betul. Ya, saya sendiri ibu rumah tangga dan kesibukan sehari-hari juga. Selain ibu rumah tangga, saya juga sebagai CCO dari theurbanmama.com dan juga admin di Indo Runners ya, itu juga lumayan menyita waktu. Dan yang saya rasakan sih setelah olahraga lari itu justru saya butuh untuk lari. Jadi saya meluangkan waktu untuk lari. Jadi seminggu 3 kali saya lari. Jadi biasanya setiap Selasa malam, Kamis malam, dan hari Minggu pagi biasanya saya lari. Gitu. Jadi udah butuh aja. Berarti gitu. ini Jadi artinya lari kalau malam itu nggak apa-apa ya, Mbak ya? Lari malam tidak apa-apa asalkan tidak berdekatan dengan jam tidur kita, dan kalau misalnya sudah berkeringat langsung cepet-cepet ganti baju. Jadi supaya nggak masuk angin gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Pak Arsya, ini kan tadi sudah sukses sekali ya, 11.000 peserta. Tapi tadi mereka dikasih gelang ya, yang menarik bahwa gelang yang bisa di-tap dan nyambung ke sosial media. Berarti ini lebih mengenalkan lagi acara ini. Ini idenya gimana nih awal? Iya, karena ini awalnya kan mulainya dari social media. Sebenarnya ini para peserta dari The Color Run Persana by Siang Biniaga ini adalah para social runners sebenarnya, social media runners. Karena mereka juga banyak mengetahui melalui social media. Setiap peserta itu diberikan gelang seperti ada ini. Itu caranya pada saat mereka hadir di event The Color Run itu, mereka tinggal tap itu, kemudian nanti langsung pada saat itu mereka diambil foto, kemudian langsung diupdate seketika itu juga ke Facebook account mereka atau ke Twitter account mereka, atau dua-duanya juga bisa. Oke, berarti ini bagus ya untuk jadi orang yang nggak tahu pun nih di rumah juga kalau misalkan lagi buka-buka social media bisa sambil ngeliat. ada ininya wajahnya dia, dan sudah ada title-nya dan juga sudah ada judulnya dan sebagainya gitu. Oke, nah berarti ini kalau dari Siang Biniaga sendiri mengadakan acara seperti ini, harapan ke depannya apa sih dengan gaya hidup sehat ini nanti? Iya, itulah. Kelihatannya memang kita akan lebih banyak ke olahraga ya. Mungkin dari tadi mulai golf, sekarang kita lari. Ini juga tadi Anda sudah sebutkan ini bahwa ini bagian daripada lifestyle lah gitu ya, gaya hidup lah. Kemungkinan mungkin kita akan menjajaki lah kalau memang ini pertama kali kita adakan lagi, siapa tahu. Nah, saya punya ide ini kan sekarang di Jakarta ini kan sudah banyak ruangan hijau yang diperbaiki lagi, bisa dimanfaatin. Mungkin nggak harus besar, tapi di tempat-tempat itu bisa dibikin acara-acara seperti ini begitu ya. Betul. Sebenarnya sebelum kita adakan di Pakai Timur Senayan atau di Gelora Bung Karno, memang kita ada beberapa alternatif yang kita lakukan. Tapi memang saat ini kan sangat memprihatinkan kan dengan adanya keadaan banjir ini. Terus terang aja agak sulit juga sih untuk menentukan di mana. Tapi kita juga diberkati dengan cuaca yang sangat cerah banget hari ini. Kita juga
sangat bersyukur gitu, bahkan akhirnya berjalan dengan sukses. Tapi siapa tahu mungkin di tempat-tempat lain pun juga di Jakarta maupun di kota-kota lain itu bisa kita lakukan event yang Sudah ada rencana Pak untuk ke kota lain? Belum, tapi ini suatu ide yang mungkin kita masih perlu kita akan jajaki bersama, dan kalau itu memang layak, kenapa tidak gitu. Saya kira itu. Sebenarnya ini adalah untuk mempromosikan Indonesia juga ke mata dunia lah sebenarnya itu. Iya. Nah, kalau dari Mbak Nini itu sendiri punya pesan nggak sih untuk para pelari gitu? Mungkin yang sudah mulai tapi atau yang belum mulai? Harus mencoba untuk lari. Jadi karena lari itu sesuatu yang menyenangkan kok, apalagi kalau bareng sama teman-teman. Di situ kita bisa nambah teman, bersosialisasi, dan ya itu yang saya rasakan sih, jadinya lebih happy ya dengan lari. Nah, kalau menurut Mbak Nini sendiri lari itu perlu partner nggak sih teman tadi? Itu tergantung sih, kadang-kadang kita lari itu fleksibel sebenarnya, jadi bisa dilakukan sendiri atau rame-rame. Kadang-kadang kalau kita ingin me time misalnya sendiri itu lebih enak lari sendiri, ada masanya, tapi ada saatnya juga kita seneng untuk lari sama teman-teman gitu, karena selain fun itu juga mungkin teman kita yang dia larinya lebih bagus, itu kita bisa belajar dari teman kita juga. Kalau dari Mbak Nini sendiri, supaya optimal manfaat lari ini apa sih yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan sih, pertama jangan tidur kemalaman. Karena kalau misalnya kita tidurnya kemalaman atau kurang tidur, itu biasanya larinya jadi kurang optimal. Kalau kita biasanya kan lari pagi-pagi ya, seperti itu, dan lebih jaga makanan juga sih. Nah, dengan lari ini menurut Mbak Nini mendorong gaya hidup sehat yang lain ya? Tentu saja, karena otomatis ya dengan udah biasa lari, kita jadi makanan itu jadi apa ya, mungkin yang biasanya kita mengonsumsi makanan yang kurang sehat, setelah lari kita jadi badan itu milih sendiri, jadi yang enggak deh gitu, jadi secara otomatis seperti itu. Jadi kita jadi lebih hidup sehat aja dengan lari. Jadi buat perempuan-perempuan tadi yang kepingin menurunkan berat badan mungkin bisa dicoba dengan lari ya. Harus gratis juga ya, maksudnya ini adalah salah satu olahraga yang murah ya, sangat terjangkau. Betul. Nah, harapannya dari Mbak Nini untuk tren lari ini paling nggak di Jakarta? Harapannya bukan hanya sekedar tren, tapi saya pengennya sih trennya here to stay ya. Jadi akan terus banyak orang yang menyukai olahraga lari dan akan semakin banyak event lari. Itu sih harapannya. Nah, untuk mempertahankan tren ini, Pak Arsya, tahun depan ada apa dong? Iya, saya kira sebanyak mungkin kita lakukan, mungkin di kota-kota di Indonesia ini juga akan membawa lagi Indonesia dikenal di dunia juga ya. Dan sekarang itu runners club itu cukup banyak, dan ini juga apalagi kalau kita lihat dari komposisi daripada para peserta yang ikut dan The Color Run presented by Siam Niaga itu memang banyak anak-anak muda juga, 25 mungkin muda itu juga. Komposisinya ini yang sebenarnya kita juga ingin targetkan gitu ya. Iya, sebagai bagaimana kita bisa melakukan hubungan dengan mereka dan supaya mereka juga bisa mempromosikan dan juga turut aktif dalam olahraga lari terutamanya gitu. Oke, baik. Nah, semoga acara ini bisa menjadi apa ya, pemicu begitu ya, supaya nanti tren lari makin populer. Dan nggak bukan cuma tren doang, menjadi gaya hidup seterusnya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsya dan Mbak Nini sudah hadir di Channel.